Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata 3.3. Saya Agung Firmansyah, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Jatiluhur. Di Aksi Nyata 3.3 ini ada satu program yang saya rencanakan dan sudah diusulkan juga. Barangkali saya sih berharap itu nanti akan bisa berjalan ya. Program itu kemudian saya namakan dengan Time to Speak. Program Time to Speak ini adalah program pembiasaan berbahasa Inggris di sekolah, di mana latar belakangnya adalah ada dua keterampilan menurut saya dan menurut kami itu maksudnya pihak sekolah setelah berdiskusi, dua keterampilan ini akan membantu siswa dimanapun kemudian mereka akan meneruskan sekolah. Ya, ataupun di lingkungan kerja manapun mereka berada. Yang pertama adalah kemampuan IT, yang kedua adalah kemampuan bahasa. Nah, kemampuan IT-nya mungkin di program berikutnya akan dikembangkan, tapi untuk program ini lebih ditekankan terhadap kemampuan berbahasa. Jadi atas latar belakang itulah program ini digagas begitu. Dan juga ada celotehan-celotehan yang mungkin celotehannya sederhana, cuman menurut saya itu adalah suatu kebenaran. Celotehannya adalah di Inggris itu anak usia 5 tahun bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, memang pasti bisa lah dia orang Inggris. Ya, cuman dari sana kita bisa menyadari bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar kognisi, tapi harus ada lingkungan yang mendukung untuk membiasakan itu. Berhubung dengan program ini, saya sudah mendiskusikan dengan beberapa pihak sesuai dengan rencana yang saya tuliskan di format Bagja, bagian BA-nya yaitu buat keputusan dan ambil pelajaran. Di sini saya memang berencana berdiskusi dan mensurvei dengan berbagai pihak, yaitu dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dan dengan siswa. Semua tahapannya buat pertanyaan dan ambil pelajarannya saya jadikan satu bahan diskusi dengan mereka. Dan ini dia video wawancara saya atau diskusi saya bersama dengan pihak-pihak terkait tersebut. Sok nggak apa sok sambil makan aja. Jadi kombucha. Time to speak English. Oh my god. Nggak, ini itu sambil makan aja. Jadi gini, kan di program CGP saya yang hampir berakhir ya. Oh iya, selamat ya, udah mau selesai. Hebat, ya Allah, nggak terasa ya. Kenapa sih sebentar banget? Jadi nanti mau full ya untuk ke sekolah. Amin. Insya Allah ya. Kandidat nih Bu Yan. Oh, kandidat ah. Kira hadoi sih. Udah datang. Juli tanggal awal Juli lah, Juli itu terakhir. Sudah. Ya sekitar itu terakhir. Juli. Loka karya terakhir Juli. Bulan depan. Nah, itu di akhir sekarang tim semifinal lah sebenarnya. Semifinal ini. Tugas akhir berarti ya? Ya, tugas akhir itu salah satu itu membuat jadi kita diminta untuk membuat program. Program itu mah programnya mau program selaku apapun lah, selaku wali kelas boleh, selaku di sekolah boleh, selaku guru boleh. Yang di benang merahnya adalah program yang berpihak pada siswa lah gitu intinya nama. Apapun itu programnya ya, tapi itu program berpihak pada siswa. Nah, ketika diminta program seperti itu, menginisiasi lah sebenarnya. Jadi boleh program yang memang sudah ada di sekolah yang lain, atau sekolah yang sudah melaksanakan boleh, yang cuman keterbaruannya dari kita apa gitu. Nah, konsultasi saya dengan beberapa orang diskusi lah gitunya dengan sesama CGPT. Kemudian, nyangkut ke hal yang memang saya itu sudah dari dulu sudah dari dulu
mengidam-idamkan ada program ini di sekolah gitu. Nah, programnya sementara ini si saya dinamakan TTS, Apa tuh? Time to Speak. Time to speak. Time to Speak. TTS. Time to speak. Time to Ya, waktunya berbicara lah gitu. Untuk kedepannya kita namakan apa ya nggak itu mah terserahnya. Time to Speak. Jadi gini, yang tadi sudah ngobrol sedikit jangan bonok. Jadi melatar belakangin nanti bahwa saya menyadari ada dua kemampuan. Tapi nanti kalau nggak setuju bilang banyak bahwa ada dua kemampuan yang sangat mendukung kita atau siswa di era ini jadi apapun mereka ke depannya. Mau jadi apapun lah. Bekal berarti Bekal, ya, bakal siswa. landasannya teh harus bisa ini Pertama TIK. Jadi informasi Benar, iya, itu benar. sangat Semuanya. dunia apapun. IT ya. TIK, Sama IT ya. kaitannya ke TIK-nya. Yang kedua bahasa. Bahasa ya kita tidak bisa memungkiri walaupun bahasa internasional yang diakui banyak, tapi bahasa Inggris lah yang lebih Nomor wahid. masih nomor satu lah gitu ya digunakan. Nah, saya menyasar dari bahasanya. Jadi anu TIK nama pun lah gitunya enggak. Dikiranya mau TIK-nya dari dulu tangan-tangan kita padahal ya. teh. Tangan-tangan kita teh dengan Agung kan Agung mah bisa diajak diskusi gitu kan. Ya, Nah, nantilah kita ternyata ke TIK-nya. nantilah Maksudnya kita dianggap lebih paham di TIK-nya ya. nanti kita obrolkan lebih lanjut tentang Di luar TIK-nya, itu karena ini mah yang berkaitan dengan ini. tugas dulu ke bahasa. Jadi bertolak dari celotehan sederhana sebenarnya, cuman celotehan sederhananya itu sebenarnya walaupun celotehan tapi bener juga gitu. Celotehan itu anak di Inggris usia 5 tahun itu udah bisa bahasa Inggris loh. Bener ya? Karena kan bahasa Inggris adalah bahasa ibu bagi mereka. Dan lingkungannya menggunakan bahasa Inggris. Nah, Biasa kita, digunakan. Betul. Kita dari SD kelas 1 sekarang ya sampai SMA kelas 1 kelas 2 itu kan berarti sudah 9 tahun lebih mereka Belajar bahasa Inggris. Tapi Jadi kelas 4 lah sekarang mah. Enggak dari kelas 1. Iya, di kelas ya 4, oke lah dari bahasa kelas Inggris 4. Dari kelas 4 berarti udah 6 tahun lebih. Sampai SMP ya, udah sampai ya 5 tahun. 6 tahun lebih lah ya. Cuman walhasil apakah sudah selancar yang anak usia 5 tahun Di itu? Inggris. Belum. Walaupun belum sekolah. Inggrisnya. Nah, ingat juga bahwa kalau misalkan ada orang Jawa nggak bisa bahasa Sunda. Ya jelas lah. Cicing di Bandung, diem di Bandung selama setahun weh. Bisanya. Bisa. Bisa bahasa Sunda. Bahasa Sunda bisa. Nah, Jadi itu berarti kalau gitu mah bahasa teh bukan hanya kemampuan kognisi, akademik, bukan. tapi lebih ke lingkungan. Praktisnya, Iya, praktis. latihan harusnya. Nah, Nanti yang tidak belajarnya bisa. Bisa. Betul. Nah, lingkungannya Nah. memang bicara bahasa Inggris betul. gitu. Nah, kita kenapa tidak bisa? Karena tidak ada lingkungan yang mengharuskan yang kita mendukung kita untuk melakukan itu. Nah, betul untuk menginginkan bahasa Inggris. Karena dengan berbagai hal lah, dengan canggung gitu. Padahal kemampuan bahasa Inggris itu sangat mendukung apapun jenis pekerjaan kita. Apapun nanti siswa ke depannya. Jadi naon oge. Jadi apapun lah jadi naon oge gitu. Yang Kita diutamakan misalkan lancar ngomong bahasa Inggris. kalau kita ngomong bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris yang dimaksud yang conversation ya. Iya. Jadi bukan yang terlalu Bukan, structure gitu. Nah, ketika kita ngomong bahasa Inggris, sieun salah. Ya. Padahal kalau orang Inggris ngomong Indonesia salah tenan naon. Dengan kan ada yang apa tuh namanya menilai salah selalu gitu, padahal nama lagi belajar Betul. gitu cenah. Terus tapi kalau misalkan Orang kita Inggris ngomong lagi. bahasa Inggris salah kunaon jadi era kan bukan emang. bahasa kita. Iya Nah, wajar itu we. kenapa orang wajar ngomong bahasa we. Inggris salah era. Era orang Inggris we ngomong bahasa Indonesia salah biasa we gitu kita memaklum kan. Era we. Lah orang Inggrisnya teh ngera-ngera ya. Tadi era-era ya ke orang Inggris nah.
Ada yang kesan. Itu perasaan urang we. Nah, maka Soalnya gini di masyarakat mah ya, mun balagu teuing sosok Inggris gitu. Padahal mah mun misalnya kita berada di lingkungan yang tepat mah enggak akan diketawain. Betul. Setuju. Dan cepat orang di kampung Inggris wae tukang bakso bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena pelangganan pakai ngomong bahasa Inggris. Di Bali oge. Iya. Pakai bahasa Inggris gitu kan Semuanya pakai bahasa Inggris. Kenapa mereka ini ya? Karena terpaksa. Jadi we mau belajar. Jadi bisa ayeuna kana lingkungan. Ya, bahasa Inggrisnya berarti ke percakapannya. Betul, percakapan. Bukan ke grammar. Bukan Jadi ke yang grammar diutamakannya structure. adalah keberanian berbicara. Keberanian berbicara, keberanian ngomong, membiasakan lah gitu. Berarti eta nya nu urang kudu ditekankan ka situ nya. Sok we wani heula we gitu. Terus ka guruna oge sami. Bah, betul. Jadi Terus kan kali kita mari ngomong bahasa Indonesia kan tidak ada logatnya terketinggalan gitu ya. Kalau di bahasa Inggris mah ketinggali kan logat Inggris, logat Indonesia iya, ini kan. kena naon lah. Untuk memang tetap beda kita lihat dari lahir ngomong bahasa Sunda dengan logatnya seperti itu, akhirnya berganti dengan bahasa Inggris, logatnya bahasa Sunda. iya. Kena naon. Dan memang di Inggris oge, di Amerikanya. Amerika itu logat Kanada, logat New York, Beda-beda sih Mun cara urang mah dialeknya, Ya. Cianjung Aksen, gitu ya. aksen. Bahasa Sunda orang jeung Garut beda. Beda. Dan itu masalah gitu. Untuk menyebutkan bahwa aksen saya lebih bagus Salahnya daripada aja, kamu. Enggak ada. Gitu. British oke beda deh Ya, aksen. apalagi itu. Beda lagi. Nah, menurut pandangan Ibu Nok dan Bu Yani, kalau program itu berjalan kira-kira gimana? Deh kalau dikaitkan Sebenarnya mah program ini tadi udah bersinkron dengan satu yang program dari dinas dan program Iya. KCD One yang day. harus one day one English, one day English, English ya. English Day. Ya, English satu Day. hari, satu hari diluangkan waktunya Iya, untuk untuk berbahasa bicara. Inggris setiap warga sekolah. Iya, gitu. Nah itu kita teh udah ngobrol dengan Ajeng, dengan dia kan pembina ekskul bahasa. Bahasa ya. Nah kalau Agung mau untuk melengkapi lagi ininya, di Ajeng ada itu teh, kan bahkan Sebenarnya Ajeng udah teh di program, Agung udah udah jadi diprogramkan. programnya, tinggal dilaksanakan. tinggal dilaksanakan, tinggal Rencananya di penguatannya tahun ajaran baru. untuk dilaksanakan. Sebetulnya kemarin mau itu teh, hari kita mah mengusulkan ke ibu teh di beda hari dengan literasi. literasi, Iya. Nah, cuman ibu kepala sekolah udah aja di hari Rabu. Cuma kegiatannya digilir sama yang Iya. eh, Literasi sama literasi. bahasa gitu. literasi bahasa Jadi, itu. Jadi nanti giliran. ada. Cuman tekniknya kemarin ibu mah siswa. Jadi pertama guru bahasa Inggris gitu ya, pembina ekskul itu kayak memberikan naonnya lah, ngobrol gitu kebiasaan bahasa Inggris. Nah terus nanti untuk mengeceknya siswa langsung. Sebetulnya ini bagus loh. Nah justru di kita kan programnya bagus-bagus, hanya tinggal menjalankan Eksekusi. dan ada orang yang mau jadi motornya gitu kan. Kadang-kadang kan di kita orang yang punya idenya satu, anu ngahihileunana banyak gitu kan. Akhirnya kita teh Terjadi. mundur deui gitu. Nah insya Allah ini sudah sinkron gitu Iya, dengan iya, satu benar. dengan program dinas yang dianjurkan ke sekolah dan di sekolah pun sudah ada programnya itu Iya, iya. ekskul bahasa. Ya. Jadi oke lah ya. Oke, Nah, ya teh mungkin nanti bisa juga masukkan nih sebagai ke sekolah, tapi nanti tentunya di ini deh anu saya terpikir waktu itu coba dibuka di ininya. Yang mana, yang bagian mana? Yang tadi anu di WhatsApp. Jadi pembiasaan bahasa Inggris anu Yang ini bukan yang Nah paling nanti pertama, kita meramu ininya Bu. nah, ini. Ini mau yang mananya gitu kan. ini sih misalkan nih pembahasan bahasa Inggris anu sederhana sebenarnya mah 5 word, misalkan di 5 word itu Siswa ada menghafal gitu. 5 kata di semua aktivitas sekolah, Iya. menghafal 5 kata sehari teh dalam hari itu. Hafal 5 kata we, berarti kalau misalkan seminggu 5 kata, 2 minggu 10 kata gitu. Jadi hal yang simpel-simpel atau kemudian English song. Jadi mendengarkan listen and translate. dan translate bukan di Oh, ini apa, Bu? Yang mana yang nomor 2? jadi bukan di hari yang sama ini bukan. Beda. Jadi Oh, misalkan iya, gantian. hari Rabu pertama misalkan kalau hari Rabu ya. Ini Rabu berikutnya. Tapi tetap di hari itu gitu ya kan. Jadi kita ini alatnya lah, Bergantian. targetnya. Terus misalkan using English simplicity, jadi menggunakan bahasa Inggris
hanya untuk simpel Percakapan misalkan sederhana. good morning. Nah, kan itu mah Nah, biasa ini dulu. Gung yang kemarin kita bingung sama Ajeng teh tekniknya mau seperti apa. Nah, cek Ibu mah ini bisa dimasukkan. Jadi ini berarti program ya, programnya teh naon-naon kan satu. Ini tinggal misalnya. disinkronkan sama punya Tinggal aja ya. Terus nanti pun ada kartu kendali. Nah, good itu. Itu kartu kendali jadi kita teh bener Tahu nggak sesuai kemajuan. dengan ini gitu kan. Jadi target capaiannya berarti Iya. ini kan yang 6. Iya. Nah, yang keenam itu Ya, yang enam ini kita dijadikan kita- target. Kita tuh ke Terus? kayaknya untuk memacu ada reward dari Iya. dari Ini mah kan dari- berarti evaluasi hasil dari itu Ah. dari non teh kartu kendali itu. Iya, dari kartu kendali. Oh, ternyata apapun nanti rubriknya ya untuk mencapai reward itu rubriknya apapun, apakah nilai terbesar ataukah kenaikan terbesar. Iya. Kan lamun nilai terbesar kemungkinan dipegang siswa eta wae. Iya. Tapi lamun kenaikan Harusnya kemampuan yang kenaikan, terbesar itu bisa aja ya. siapapun. Bisa bertambah gitu ya. Tidak hanya di satu orang, terfokus di satu orang. Ai anu mahir ke mahir sekali itu lebih susah kan dibanding anu teu bisa tapi ka Bisa. Mahir. Nah, itu kan kenaikannya lompatan luar biasa gitu. Jadi harus betul-betul ada pantauan tadi dengan kartu kendali itu. Betul. Udah cek abi mah ya. Bagus. Tinggal disinkronkan tangan kan di waktu kita ngobrol di HT atau di mana dibuka. Disampaikan ini ke forum. Disampaikan Nah. Agung. Saya Aku dia, adehin, aku. saya ketika menginikan ini sebenarnya niat saya itu adalah saya ingin punya lingkungan yang membiasakan sehari gitu Bahasa Inggris. Mendukung program ini gitu ya. Hayu. supaya apa? Supaya saya sendiri saya bukan orang yang bisa gitu. Jadi membiasakan kita Cuma dulu ya. ingin punya lingkungan yang membuat saya kemudian bisa gitu. Lamun misalkan Foto tuh Agung. kalau misalkan dari apa nih? Kan kalau misalkan secara keahlian bukan saya ahlinya. Bukan saya ahli bahasa, cuman justru saya ingin belajar gitu Dan dengan membiasakan diri. Dan saya menyadari itu hal yang sangat bermanfaat. sangat bermanfaat lah gitu untuk sampai hari ini saya kalau mendengarkan bisa paham. Cuman untuk ngomong nggak ada temen. Untuk percakapannya. Ya, Terus kita juga untuk ngomong teh belum berani keterbatasan gitu. vocabulary-na kita Nah. teh gitu karena kalau Karena misalnya tadi kita teh selalu berpikir Kak grammarnya aja mesti salah teh. padahal namanya Berarti berani kita aja jangan dulu ke grammar, jangan yang lah. penting kita ngomong Enggak. gitu ya. nggak usah Kan nggak usah komunikasi tahu itu kan dudas. Paling tasum dah dek dia daek mau gitu kan kadang-kadang abi-abi sok mau dinaon. kan kalau komunikasi Aja. itu apa yang Yang kita penting pikirkan sampai. nyampe ke orang lain arek benar arek Dipahami, salah iya Tapi dipahami oleh yang lawan kita dipahami bicara itu gitu. kan ya. intinya komunikasi. Terlepas cara anak kumaha gitu ya. Betul. Nah, sok nggak apa. Berarti anu kita punya sudah banyak sebenarnya anu kita punyanya. Iya. Istilahnya anu kita punya program bisa kita. diantar ke SMA Jatiluhur nggak Program kita anu hari Rabu kan mendukung itu. Iya. Terus kemudian gadget SMA. gadget siswa juga mendukung. Bundar. Sarana yang itunya. Heeh. Mendukung ke sini. Program-program di sekolah itu yang jelas tuh. kalau Terus kita rumah punya emang dari rumah. guru-guru bahasa, guru bahasa Inggris. Iya, tinggal satu. ya udah, soalnya Itu nanti aja. kita teh kerjasama Iya, jeung iya, kompakna iya. itu. Oke, Jeung juga ulah ya, silih. sekolah ya Ya, nah, ieu silih jeung sirikeun Oh, teh. iya. Juga Ulah ya, silih, sekolah yuk, ya. ulah silih lempar tanggung jawab. Rupa-rupa segala gitu. Gitu. ya Iya. Jadi adanya kesamaan visi dan misi dulu gitu. Betul. Kan kieu Agung visina kita teh ingin menciptakan lingkungan yang terbiasa kan, yang biasa menggunakan bahasa Inggris karena latar belakangnya itu bahasa Inggrisnya sangat penting Iya. gitu kan. Urang teh kan kadinya tujuan teh yang kadinya gitu kan. Nah, urang teh kudu nyamakeun persepsi geus kadinya. Dan karena kalau sudah memiliki kemampuan itu, sepertinya banyak peluang yang bisa diambil oleh siswa ataupun oleh guru. Guru yang memiliki, guru bahasa Inggris bisa bahasa Inggris mah biasa. iya Cuman kalau guru bahasa Indonesia, iya benar kemudian bisa bahasa Inggris, nah itu Hebat kan yang banget jadi tuh, luar hebat tuh. biasa. Atau misalkan
penjaga di Bisa kita bahasa Inggris itu ya. bisa bahasa Inggris ketika Oh, ada amazing, bule itu amazing. kan amazing langsung. Dia namun anu ngomong bahasa Inggris, saya belagu. Nah, jangan abaikan aja tuh. Abaikan Udah, aja. tong denge. Jangan keluar kata-kata itu dari kita. Jangan sampai kita ya mulai. Sebetulnya iya, Ajeng itu udah bikin ketika suruh bikin program itunya Bian udah. Dan Bahkan- kerja sama nate. Ingat jadi Batagornya. Ini Sip. Saya Ada matiin apa? dulu ya ininya. Udah ya? Oke. Gini. Jadi ceritanya saya dan Bu Nok kemarin udah ngobrol. Cuman ini mengenai program ya, program kedepannya untuk sebelum kami ngobrol dengan yang lebih luas, siswa yang lebih luas, kami pengen, ya saya sih terutama pengen ngobrol dulu sama siswanya sebelum meluncurkan program, tong ujug-ujug kayak ada program untuk siswa gitu ya. Nah, makanya saya kumpulin dulu nih siapa nih yang bisa diajak ngobrol. Tadi nemu siapa sih berdua teh? Yang berdua tadi yang gantiin yang katanya mau kemana lah gitu. Itu siapa sih? Tiba-tiba nggak ada. Itu Eva sama Oma. Jadi apakah nanti program ini mau dijalankan atau enggak tahu ya. Cuman ini mah cuman dengerin sudut pandang dari kalian aja, pendapat kalian aja. Kan selama ini programnya langsung ada gitu, kalian ikut gitu. Ini mah dengerin aja, saya dengerin gimana pendapat kalian. Saya mulai dari latar belakang dulu ya. Latar belakang kenapa kok saya keidean program ini, dan besok insya Allah saya baru ngobrol sama kepala sekolahnya. Masalah nanti sekali lagi masalah program ini mau berlanjut atau enggak itu ntar masalah belakangan ya. Jadi gini latar belakang. Ada dua kemampuan. Nanti kalau nggak setuju tinggal ngomong aja ya kalau nggak setuju. Ada dua kemampuan menurut saya yang jadi apapun nanti kalian, kami ke depannya. Jadi program ini nanti bukan cuma buat siswa aja, tapi buat seluruh warga Semanjang. Ada dua kemampuan yang di dunia apapun kita nanti ke depannya atau sekarang juga yang sangat dibutuhkan dan sangat membantu. Oke. Yang pertama adalah kemampuan IT. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Artinya nanti apapun profesi kalian, nanti apapun kami ke depannya gitu ya, guru-guru ke depannya, IT ini akan sangat menunjang. IT, informasi, teknologi informasi. Yang kedua adalah kemampuan berbahasa Inggris. Setuju nggak? Sampai situ setuju? Setuju. Nah, oke. Nah, kalau IT nanti kan ada mata pelajarannya khusus tuh. Dan IT itu, TIK itu sebenarnya kan bisa belajar mandiri. Ya, walaupun kalau kolaborasi lebih bagus tuh, lebih enak. Ya. Nah, ya. Ini mukanya jangan pada tegangin. Nah, sebentar, dua kemampuan itu setuju nggak kalian? Setuju ya. Jadi kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan IT itu yang sangat mendukung. Jadi apapun kita ke depannya, bahkan kalau kalian hanya ibu rumah tangga pun itu nanti membantu gitu ya. Tapi sekali lagi tidak mengecilkan profesi ibu rumah tangga, enggak. Nah, untuk yang informasinya saya sisihkan dulu deh, ini mah bisa belajar sendiri. Nah, saya pengen fokus ke belajar bahasa Inggrisnya. Kalian pernah dengar istilah gini nggak? Anak umur 5 tahun di Inggris itu bisa bahasa Inggris loh. Kan emang bahasa Inggris. Nah, kan emang belajar bahasa Inggris, betul. Itu benar. Kita belajar bahasa Inggris. Kalian dari kelas berapa sih belajar bahasa Inggris? SD kelas
SD kelas 1 kelas 4 sampai SMP aja udah 6 tahun tuh belajar bahasa Inggris. Sampai sekarang ditambah setahun 7 tahun belajar bahasa Inggris. Selancar anak umur 5 tahun enggak yang di Inggris itu? Enggak. Padahal anak umur 5 tahun secara otak belum ini loh. Belum berkembang loh. Maksudnya belum kayak kita. Belum dewasa. Artinya kalau begitu bahasa itu bukan hanya sekedar otak atau hanya sekedar kepintaran, bener nggak? Ya, orang gila juga di Inggris bisa ngomong bahasa Inggris. Bisa. Bener ya? Nah, berarti kalau gitu bahasa itu bukan apa sih namanya tuh? Kalau bahasa kita tuh kognisi gitu, bukan masalah pinter atau enggak gitu, tapi masalah lingkungan. Setuju nggak? Setuju ya. Ada orang Jawa nggak bisa bahasa Sunda, diem di Bandung setahun aja lancar dia bahasa Sunda. Kenapa? Karena Ruang lingkupnya. iya lingkungannya mendukung, memaksa dia untuk belajar bahasa Sunda. Nah begitupun kita waktu dari SD sampai SMP sampai sekarang SMA, kenapa tuh bisa bahasa Inggris teh? Padahal itu bahasa internasional yang mana kita itu akan diuntungkan kalau kita memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Setuju atau tidak setuju itu nanti kemampuan bahasa Inggris itu akan membantu kita di berbagai profesi, gitu ya. Iya. Cuman kok kenapa ngomong bahasa Inggrisnya kita tuh nggak bisa gitu? Bukan nggak bisa ya, kesulitan. Karena Kemauannya. lingkungan, nggak ada paksaan loh, Iya. nggak ada paksaan ya. Kalian tahu kampung Pare nggak? Kampung Pare, kampung Inggris di Pare maksudnya. Itu sampai tukang batagornya aja ngomong bahasa Inggris, tukang batagor. Kenapa? Karena lingkungannya ngomong bahasa Inggris. Bisa nggak bisa akhirnya. Berarti kalau gitu bahasa itu bukan hanya sekedar, bukan kepintaran, bahasa lingkungan. Nah, karena bahasa itu lingkungan, kenapa kita nggak bisa? Itu tadi nggak ada lingkungan yang memaksa kita untuk berbahasa Inggris. Saya sendiri tidak mahir berbahasa Inggris. Kalau mendengerin masih bisa paham, nggak terlalu lancar, masih bisa paham. Cuma kalau untuk ngomong agak kesusahan. Kenapa? Karena belum terbiasa. Tidak ada teman yang bisa diajak untuk ngobrol bahasa Inggris. Bahkan guru bahasa Inggris ngobrol dengan saya pakai bahasa Sunda. Iya. Bukan sok-sokan pengen bahasa Inggris, enggak. Cuman saya butuh temen untuk melancarkan bahasa Inggris saya. Nah gitu, berangkat dari situ ya, latar belakang gitu ya. Nah maka kami kepikir, teman saya udah ngobrol, gimana kalau di Semanja ini diadakan satu program, tidak setiap hari ya, tidak sepanjang hari juga, cuman yang melibatkan lingkungan kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa Inggris komunikasi, bukan structure. Komunikasi aja, gitu. Bahwa komunikasi itu kan salah, boleh nggak sih salah? Kalau kita ngomong bahasa Inggris salah nih, boleh nggak? Nggak apa-apa. Intinya komunikasi kan, maksud saya sampai ke kamu kan ya. Masalah saya ngomongnya salah atau benar, itu sudah di luar ini, sudah di luar kaidah-kaidah. Pokoknya mah saya ngomong kamu ngerti udah, kan gitu ya. Kalau orang Inggris ngomong bahasa Indonesia salah, dimaklum nggak? Kenapa orang Indonesia ngomong bahasa Inggris salah? Era. Ya. Nah, menurut kalian kalau ada program seperti itu, saya pengen denger deh dari sudut pandang kalian gimana tuh? Kalau ada program seperti itu di Semanja, sehari misalkan, atau sehari itu nggak sehari full nggak ya? Atau gini deh, nanti nggak tahu apa yang akan dipilih atau akan nanti bergantian. Misal ada programnya itu 5 word. Jadi dalam sehari itu setiap orang dari kita menghafalkan 5 kosakata bahasa Inggris. Nah, kemudian nanti entah siapa ada yang mengetesnya. Ini artinya apa gitu. Satu orang 5 kata. Itu
alternatif pertama. Atau misalkan yang kedua, nanti misalkan katakanlah misalkan nih di hari Rabu misalkan program semanja berbahasa Inggrisnya misalkan ya di hari Rabu. Misal di minggu pertama itu hari Rabunya, minggu kedua kita mendengarkan satu lagu bahasa Inggris, kemudian ini artinya. Dengerin lagu bahasa Inggris lalu kemudian kita omongin ini artinya ini nih. Itu bisa juga kita jadi bisa giliran, ntar gimana kalian, nanti gimana siswa maunya gimana ntar. Bisa juga hanya sebatas simplicity itu kata-kata yang simpel, cuman kita terapkan. Misalkan kalau mau mau pisah sama teman, see you tomorrow gitu, itu kan udah gitu aja udah oke. Atau misalkan ada satu tempat, kalau ke tempat itu maka mesti ngomong bahasa Inggris. Kalau misalkan tempat itunya kita pilih kantin misalkan gitu, atau warung bebas kan bisa. Ini masih mentah loh, program masih mentah. Dan nanti saya tuh pengen ada rewardnya gitu. Reward bagi siswa ada, bagi guru ada. Guru juga ikut gitu bahasa Inggris itu. Rewardnya. Nah, rewardnya itu kebayang saya sih bukan yang bahasa Inggrisnya paling bagus, bukan yang dikasih reward itu. Yang peningkatan kemajuannya paling tinggi. Kalau yang paling bagus mah kayaknya itu terus deh kayaknya tiap minggu. Itu terus deh emang harus bahasa Inggris nah. Cuman kalau peningkatannya paling tinggi itu bisa jadi beda-beda. Ya, paham maksudnya? Nah, saya pengen dengar dari kalian, silakan. Menurut kalian gimana? Apakah program itu menurut kalian baik? Kalau baik, saya pengen dengerin lah. Ya baik Pak, buat menambah ilmu pengetahuan bahasa Inggris. Terus? Tapi kalau baik, bagus programnya. Tapi kalau nilik dari kemampuan siswa kan masih semanja tuh masih belum itulah, bahasa Inggrisnya tuh masih belum, kurang bisa gitunya tuh anak-anaknya tuh. Paling kalau sapaan-sapaan biasa mah bisa. Kalau paling yang lebih kompleks kalau ngobrol itu, apalagi kan kalau perempuan suka ngegibah itu kan susah kalau pakai bahasa Inggris. Nah, good. Apalagi tuh? Nanti kita obrolin. Iya, Sak. Enggak, ini kan belum ngomong tadi. Udah. Nah, tadi yang Fahmi maksud kan itu, jadi nggak serumit itu, nggak serumit misalkan seharian itu mesti bahasa Inggris, belum, nggak gitu, Cuman misalkan di hari itu ngapalin 5 kosakata gitu misalkan. Udah. Kemudian minggu itu dengerin satu lagu berbahasa Inggris, artinya apa? Gitu. Bisa lagunya sama atau bisa setiap orang dengerinnya beda-beda. Terus nanti ada nggak sih di kelas kalian yang orang-orang yang bahasa Inggrisnya itu menonjol gitu? Nggak ada. Yang paling bisa gitu. Kurang. Nah, berarti nanti bisa. Saya yakin di Semanja ada deh. Orang setiap hari Rabu ada yang bahasa Inggris bisa. Artinya ada yang bisa dibuat tutor gitu. Nanti yang hebat-hebat ya, yang katakanlah yang udah bukan mahir ya, yang udah levelnya lebih tinggi bisa membimbing yang berikutnya. Tujuannya adalah ya tadi memaksa biar kita terbiasa, karena ketahuilah itu kemampuan yang sangat mendukung. Kalau guru bahasa Inggris bisa ngomong bahasa Inggris biasa, coba kalau bayangin seluruh Semanja ini ketika ada event tertentu semuanya bisa berbahasa Inggris, luar biasa tuh. Keren ya? Keren banget ya. Kenapa enggak kita menjadikan Semanja ini menjadi kampus? Bisa sebenarnya Mas, cuman itu tadi kita punya ini nggak sih, punya hal-hal yang bisa dimanfaatkan nggak sih menurut kalian?
teman yang sudah bisa akan dimanfaatkan. Apalagi? Itu Pak ada ekstrakurikuler bahasa. Nah, ekstrakurikuler bahasa. Ada apalagi yang sebenarnya mendukung terhadap program itu? Itu di HP itu banyak pengetahuan. Nah, di HP juga ada banyak pengetahuan, banyak aplikasi ya yang bisa mendukung itu. Apalagi? Di buku juga ada. Buku juga ada. Jadi sebenarnya mah oke lah ya. Kalau menurut kalian nih, kalau ini jalan, kalau ini digulirkan, bisa jalan nggak kira-kira? Bisa. Harusnya sih bisa ya. Harusnya sih bisa. Mau nggak kira-kira? Ini jangan dulu jangan dulu teman-teman kalian deh. Kalau seperti itu, diajak program seperti itu di sekolah, mau nggak? Mau Pak. Mau. Tapi atau yang lain. Hah? Kan bisa juga yang hari Rabu susah gitu. Iya, jadi gini, jangan dulu mikirin yang lain. Jangan dulu mikirin yang lain. Kalian aja dulu nih yang di sini, mau nggak gitu? Mau, karena memang sekali lagi ya, ada dua kemampuan tadi ya. Dimanapun kalian mau masuk perguruan tinggi apapun, mau kerja, kalau karyawan bisa bahasa Inggris, itu bisa kepake sama pabriknya loh. Penting banget Pak. Bahasa Inggris itu penting banget. Penting, bener. Apalagi komunikasi ya. Iya. Berkomunikasi. Oke, kalau gitu terima kasih nih Mbak buat suaranya, buat suara kalian. Ini udah gitu doang. Saya ingin ngobrol doang. Ngobrolnya biasa aja kan. Nggak ditanya-tanya tentang ini itu. Ada yang mau disampaikan nggak lagi? Mi boleh Mi? Sampai tentang apa Pak? Tentang tadi, program tadi ada tambahan atau cukup? Kalau yang mau hari bahasa Inggris itu mau dipakai nggak Pak? Kayak satu hari kayak gitu. Kalau nggak mah, kalau ada guru pelajaran bahasa Inggris sehari itu pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi Kelas. ini pengennya tuh serempak gitu satu semanja gitu di hari itu kita nanti jam berapa sampai jam berapa. Kalau sudah semuanya oke, mau deh kita tuh seharian pokoknya mah hari itu bahasa Inggris gitu. Cuman kan sekarang masih belum mungkin. Ya, bertahap dulu. Bertahap dulu lah. Bertahap dulu. Ya. Nah, jadi bertahap dulu dari 5 kata dulu. Gitu. Dengerin lagu dulu. Nah, kalau pengen semuanya langsung bruk, utang kena. So, emang guru-guru bisa berbahasa Inggris gitu yang di luar bahasa Inggris? Enggak bisa. Jarang. Cuman ada beberapa lah. Itu juga enggak lancar. Saya juga enggak lancar. Justru saya itu kenapa nggulirin. Pada saya kan guru MIPA ya, guru fisika ya, ngomongin bahasa karena saya tuh pengen bisa. Bukan saya so bisa, enggak. Saya justru pengen bisa lah. Saya tahu bahwa kemampuan bahasa ini penting buat saya. Kemampuan TIK, IT itu bisa saya pelajari sendiri. Bahasa mah susah kalau nggak ada tempat praktek gitu, susah. Oke, makasih ya. Ya Pak. Udah mau diajak ngobrol nih. Berapa menit ya saya menyita waktu kalian? Oke, hatur nuhun. Di tugas terakhir hampir terakhir karena proses CGP ini nanti bulan Juli tengah atau mau ke akhir lah gitu mau beres. Nah di menjelang akhir-akhir ini ada setelah kemarin pemetaan aset itu yang kita ngobrol ada semacam kita di challenge untuk membuat program yang di sekolah yang intinya sasaran akhirnya adalah berpihak pada siswa. Nah, yang itu saya kirimkan ke Ibu itu karena tadi ini kan handphone ini dipakai untuk rekam. Bentar, ini kayaknya. Nah, pada edit aja. Ini, saya mulai dari latar belakang dulu ya. Begini, saya memikirkan kira-kira apa program yang bisa saya usulkan
terlepas dari nanti program itu akan dilaksanakan di sekolah ini atau tidak. Nah, latar belakangnya adalah ada, nanti kalau ibu nggak setuju di ini aja di ini. Ada 2 keterampilan yang saya rasa perlu dimiliki oleh siswa, seluruh siswa atau bahkan guru, yang mana 2 keterampilan itu akan menopang atau mendukung ke karir dia dimanapun itu. Yang pertama adalah kemampuan IT. Yang kedua adalah kemampuan bahasa. Yang mana bahasa itu memang sekarang bahasa yang diakui di dunia, bahasa internasional ada beberapa. Cuman tetap bahasa Inggris yang paling dominan paling dominan. Nah, saya menggeser dulu, ntar dulu deh yang IT mah. Karena itu bisa sendiri. Saya kira begitu. Nah, yang bahasa ini nih perlu lingkungan. Jadi sebenarnya awalnya berawal dari celotehan yang sederhana, cuman saya rasa ini benar juga nih. Ada celotehan anak di Inggris usia 5 tahun bisa bahasa Inggris. Ya nyalah dari Inggris. Nah, di sana berarti bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar kognisi, tapi juga perlu adanya lingkungan. Nah, salah satu masalah kita sudah belajar bahasa Inggrisnya anak SD itu kelas 4 kalau nggak salah. 4, bahkan ada yang dari kelas 1 kalau di SD swasta. Sampai kelas 3 SMP berarti 6 tahun lebih mereka belajar bahasa Inggris, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan komunikasi ya bahasa Inggris masih kurang lah begitu. Nah, banyak sekali faktornya. Salah satu faktornya adalah tidak tersedianya lingkungan yang memaksa tanda kutip mereka untuk berbicara bahasa Inggris. Mereka takut untuk berbahasa Inggris. Padahal kalau orang Inggris ngomong bahasa Indonesia salah nggak masalah. Ya harusnya mah orang Indonesia kalau ngomong bahasa Inggris mah nggak masalah juga gitu, karena bukan bahasa ibu kita. Nah, maka saya bersama beberapa teman, terutama itu yang bahasa Inggris, dan sebenarnya saya juga justru saya butuh lingkungan itu untuk bisa berbicara bahasa Inggris gitu. Nah, saya memikirkan ada satu hari di SMA ini ada program yang mendorong siswa dan termasuk kita juga untuk bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris. Cuman saya berpikir kalau programnya langsung sehari itu berbahasa Inggris lompatannya terlalu nanti takutnya jadi kapok gitu. Nah, maka itu tadi tuh saya tuh buat merumuskan beberapa yang nanti dipilih-pilih saja mana yang mau dilaksanakan terlebih dahulu, apakah gantian gitu. Ada 5 word di mana satu hari itu cukup menghafalkan 5 kosakata bahasa Inggris gitu. Atau di minggu yang berikutnya kita mendengarkan lagu berbahasa Inggris dengan artinya. Berikutnya lagi ada beberapa lah gitu. Jadi tidak mesti setiap hari itu berbahasa Inggris, dan tidak harus sepanjang hari itu berbahasa Inggris gitu. Jadi kita mulai saja gitu. Saya kebayangnya sih kalau misalkan ini berjalan dengan baik kan luar biasa kalau misalkan ada sekolah kita berjalan programnya dan semua siswa bahkan gurunya mampu berbahasa Inggris begitu. Nah, tanggapan Ibu? Ini teh program yang bagus ya. Jadi memang sekarang pembelajaran harus berpusat pada kebutuhan murid. Kebutuhan murid yang memang sekarang sedang mengikuti perkembangan zaman itu adalah kebutuhan berbahasa asing dan kebutuhan menggunakan IT. Jadi memang salah satu kompetensi bahasa itu syarat mutlak lah ya bagi seorang anak untuk bisa berkembang, apalagi kalau kita punya tujuan bernalar kritis dan berkebinekaan global ya. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi.
Sebetulnya program bahasa Inggris ini kemarin-kemarin kan sudah pernah diluncurkan oleh sekolah, tetapi Iya. tidak jalan. Namanya itu ODED, ODED. One Day English. One Day English Day. Iya, English Ah. Day. Nah, jadi itu programnya ODED. Jadi ada satu hari saya berharap bahwa anak-anak berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris. Iya. Dicontohkan atau ada role modelnya dari native speakernya, siapalah satu atau orang dua guru gitu kan. Itu kegiatannya bergabung dengan kegiatan literasi, tetapi kan tampaknya kegiatan ini belum jalan. Nah, kalau Pak Agung misalkan mengusulkan program ini, saya sangat mendukung sekali. Program ini harus jalan malah gitu ya, supaya kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris anak-anak kita itu lebih meningkat. Kalau dari program yang dilihat di 5 ini sebetulnya bagus ya, jadi semua sudah bisa melatih siswa untuk berbicara bahasa Inggris, dimulai dari pemahaman kosakata gitu kan. Minimal di sini ada 5 word, artinya berarti mungkin dalam sehari itu anak hafal 5 kata gitu ya, tapi mungkin berkesinambungan gitu ya. Kemudian ada English song, berarti anak-anak belajar nyanyi bahasa Inggris gitu ya, dan paham Ya, maknanya gitu kan. Kemudian using English in simplicity, ini mungkin menggunakan percakapan sederhana di dalam bahasa Inggris. Nah, ini sebetulnya kan program yang perlu kontinuitas ya. Nah, ini satu tantangannya adalah ini gitu, gimana menjaga kontinuitas ini supaya masih bisa jalan, tidak hanya hangat-hangat kuku gitu. Ya, betul. Hari ini jalan, besok lupa lagi. Nah, mungkin kendalanya adalah bagaimana mencari native speaker yang mau membimbing anak-anak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat jadwal yang terstruktur dari kegiatan ini supaya continue, kemudian supaya berefek kena langsung ke siswa. Ya, karena kan selama ini kalau pembelajarannya klasikal, anak kadang ada yang ikut, ada yang tidak gitu kan, mengikuti perkembangan atau tidak. Kemudian kalau misalkan perorangan di kelas kita kekurangan tenaga, nah ini dipikirkanlah gimana bagusnya supaya kegiatan ini jalan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kalau saya lihat ini English Corner ini mungkin nanti bisa gabung dengan adanya pojok literasi di sekolah gitu kan. Program literasi ini kan sudah jalan, hanya mungkin literasi ini kan dalam literasi sementara dalam bahasa Indonesia. Mungkin nanti ditingkatkan jadi English Corner untuk literasi bahasa Inggrisnya gitu ya. Nanti Pak Agung bisa kerjasama dengan koordinator tentunya. literasi kan. Nah, ini English Partners yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah ini melatih siswa untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan temannya sebaya gitu kan ya. Nah, ini kadang yang sulit itu ini gitu ya. Nah, ini mungkin harus dicari gimana triknya seperti apa gitu kan. Kalau reward saya yakin Bapak Ibu guru pasti maulah ya memberikan reward, entah itu dalam bentuk pujian, entah itu dalam bentuk barang, entah itu dalam bentuk penghargaan-penghargaan yang sifatnya bisa memotivasi anak lah gitu ya. Nah, saya hanya ini memikirkan gimana nih real programnya seperti apa dari kelima ini supaya intinya itu tadi, bahasa itu harus sering dilatih kan. Betul. Harus sering dilatih, kemudian harus juga ada pembimbingnya. Gimana program ini bisa berkelanjutan dibimbing oleh ya minimal guru bahasa Inggris atau native speaker lainnya dari guru-guru kita yang pintar bahasa Inggris gitu untuk bisa ngebimbing siswa gitu. Nah, gitu. Kalau tanggapan saya sih begitu. Ya, ini juga istilahnya baru rencana, usulan atau apapun itulah yang kayaknya ini kalau ada program ini akan baik deh. Nanti gimana teknisnya nanti kita kalau emang sudah ini mah nanti dan tentunya saya juga bukan orang yang bisa yang pandai berbahasa Inggris. Justru saya itu ingin mendapatkan lingkungan itu gitu. Nah, berarti Bu, ini Bu, kita sesungguhnya
kalau program ini katakanlah jalan gitu ya. Ada beberapa hal sebenarnya yang kita punya Bu ya. Pertama punya guru-guru bahasa Inggris, modal yang kita punya lah. Iya, ada ekskul bahasa juga. Ekskul bahasa. Ada program kegiatan literasi bahasa. Itu yang bisa dipakai. Dipakai. Gitu. Juga sebenarnya setiap siswa juga kan punya gadget yang itu di sana ada semacam translator atau apapun itu. Iya. Terus terang saya aja di IG itu banyak mengikuti akun-akun keterampilan berbahasa Inggris, terutama keterampilan berbahasa Inggris untuk yang bahasa-bahasa program lah ya, yang bahasa sehari-hari, misalkan bahasa-bahasa simbol-simbol gitulah yang istilahnya tidak resmi tapi itu digunakan untuk kegiatan obrolan sehari-hari gitu. Nah, mungkin nanti kategorinya itu kalau boleh usul itu nanti mungkin ada 2 keterampilan bahasa yang dikejar oleh kita ke anak. Misalkan 1 untuk keterampilan bagi anak yang akan melanjutkan kerja misalkan dengan tes TOEFL atau TOEIC itu atau IELTS gitu ya. IELTS itu. Nah, terus yang kedua kemampuan conversation, daily conversation, bahasa percakapan sehari-hari kayak gimana. Itu mungkin kalau yang TOEFL kayak gitu mungkin tingkatannya terlalu tinggi lah misalkan di sekolah kita misalkan untuk program-program awal berat gitu. Mungkin bisa daily conversation yang ringan-ringan aja. Anak bisa say hello, bisa menyatakan perasaan, bisa menggambarkan situasi apa yang dialami saat ini itu kan yang ringan-ringan aja gitu. Karena langkah kita juga baru langkah awal gitu. Minimalnya membiasakan aja kuping sama mulutnya untuk gitu betul. Ya Ibu, terima kasih. Ya, intinya mah didukung ya, ditunggu aksi nyatanya untuk program bahasa Inggris ini. Kebetulan wadahnya mah udah ada nih. Wadahnya udah bisa menggunakan ekskul bahasa, bisa menggunakan gerakan literasi sekolah. Cuma mungkin perlu action. Perlu action, perlu kontinuitas itu tadi gitu. Sok dilaksanakan itu. Ya, insya Allah. Semangat untuk CGP Pak Agung. Iya, hatur nuhun Ibu. Sami-sami, mangga sukses. Tereh wisuda. Berdasarkan apa yang saya lakukan di kegiatan itu sebagai aksi nyata saya di program ini, saya bisa merefleksikan apa yang saya lakukan berdasarkan 4P ya, yaitu peristiwa, perasaan, kemudian pembelajaran dan penerapannya. Dalam hal peristiwanya adalah ya saya berdiskusi dengan berbagai pihak, dengan pimpinan, dengan rekan sejawat, dan dengan siswa. Dan peristiwa itu terjadi lebih dari masing-masing lebih dari 10 menit. Dan ternyata banyak sekali hal yang bisa saya gali dari mereka. Kemudian yang berikutnya adalah perasaannya. Bagaimana perasaannya? Dari apa yang saya lakukan, saya merasa tentunya merasa senang, merasa beban itu terasa lebih ringan gitu. Karena saya melihat, ternyata beberapa pihak yang saya ajak berbicara itu memberikan beberapa sudut pandang yang kemudian meringankan saya dan memberikan dukungan. Ya. Kemudian pembelajaran yang bisa diambilnya adalah bahwa ternyata berbagai pihak itu menginginkan kehidupan sekolah ini menjadi lebih baik gitu. Hanya terkadang kita saja yang terkadang pesimistis gitu. Dan dengan adanya ini saya merasa ada peluang dengan memanfaatkan berbagai aset untuk melakukan sesuatu yang lebih berpihak pada siswa, bahkan berpihak pada guru. Gitu. Nah, penerapannya ke depan, saya berharap apa yang saya diskusikan, yang kami diskusikan itu akan benar-benar diaplikasikan, karena seandainya saja program ini jalan, maka bisa sebanyak mungkin warga atau sivitas di sekolah kami yang bisa menuturkan bahasa Inggris sebagai bahasa bahasa
bahasa penutur, bahasa komunikasi yang mana tidak dipungkiri bahwa bahasa Inggris itu masih sangat menjadi utama dalam hal komunikasi internasional. Terima kasih. Itu saja di aksi nyata kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.